Terus kenapa pakai ada materai di bawah, materai 10.000? Emang bikin perjanjian apa? Terus baptisannya pun salah. Baptisannya biar opung tahu jongkok. Memang udah opung kasih tahu metode pembaptisan sesuai Alkitab. Ketika pada hari itu kami membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian tenggelamkan dia, dibangkitkan dia. Karena Roma 6 ayat 4 ada kematian dikuburkan. Iya, tapi sistematisnya tidak jongkok, Pung, tidak dijongkokkan. Itu saja ya salah. Terus begini, Pung, dia itu tidak pernah dibaptis selam. Dia kan dasarnya dari GBKP. Opung ini asal main suruh-suruh orang aja, hanya gara-gara dia PDM. Dia aja belum sah juga, PDM juga dia karbitan, ijazahnya juga dipalsukan. Memang kalau itu saya terima perkataan Sarah. Ada dikirimnya apa foto. Nah, Saya sempat coba diulangin itu Pak Jul. komplain sama dia. Diulangin. Dia tidak membantah kan. Saya terima. Dia PDM-nya Aja hanya gara-gara dia PDM, dia aja belum sah juga, PDM juga dia karbitan, ijazahnya juga dipalsukan. Memang kalau itu saya terima perkataan Sarah. Ada dikirimnya Tuh kan, apa, ijazahnya palsu. saya sempat komplain sama dia. Baptisan yang benar bukan dicemplungi begitu, saya bilang. Nah iya, Harus ada ditelentangkan dan bangkit. nah iya seperti orang mati. Iya, seperti posisi orang mati terlentang. Bukan begitu, ini baptisan Tritunggal, aku bilang dia. Nah iya, bukan asal-asal pakai dalam nama Tuhan Yesus. Metodikin pernah membaptis, dia aja belum pernah dibaptis. Dia nggak pernah dapat pembelajaran tentang baptiso. Dia aja baru dari Tritunggal, dikenalin sama tulang pun Tritunggal loh. Ingat nggak itu? Jadi itulah. Dan nggak ada bicara soal baptiso. Kelalaian, lalai. Gini pung. Ini orang harus dibaptis ulang. Jangan keluarkan surat baptisannya. Kalau opung sudah ini udah kesalahan, jangan jadi fatal. Surat enggak opung kasih, enggak lah. Iya. Dan itu pakai acara di atas materai 10.000. Apaan itu baptisan kok pakai materai 10.000? Jadi ya udahlah Sarah. Memang ada satu kelalaian opung. Setelah terjadi, kalau sebelum terjadi kelalaian opung. Memang ada satu kelalaian opung. Jadi ya udahlah Sarah. Memang ada satu kelalaian opung. Setelah terjadi, kalau sebelum terjadi pasti nggak opung kasih. Setelah terjadi, makanya opung nggak pernah dengar aku sih. Opung nggak pernah dengar ini baptisnya, saya bilang. Opung salah ini, saya bilang. Ya jelas. Opung nggak pernah dengar aku sih. Karena yang Makanya Sarah itu udah berapa kali Bapak bilang, opung bilang, kita ketemu sih sekali sama opung, kenapa sih? ya malas tuh dia masih opung pertahankan. Opung nggak bisa disiplin. Tahan di situ Pak Jul. Tahan di situ. Jadi ketua sinode tidak pernah mengatain saya gila atau apa dan macam ya. Saya juga bahkan dipaksa bahkan dibujuk-bujuk terus untuk ayolah ketemu, sampai mau rela dibayarin ongkos. Ngapain? Karena saya nggak akan pernah mau dibayarin pun, saya nggak mau gitu loh. Ya, dan saya mengultimatum di situ. Coba video yang selanjutnya Pak Jul. Tapi sebelum itu yang tadi tanggung itu Pak Jul, bahwa dia dikatakan dia sudah dipecat, diberhentikan dari sinode. Yang tadi saya bilang itu sehat yang di bagian terakhir aja Pak Jul. Surat ulang lagi sedikit lagi Pak Jul. Nah itu sedikit lagi aja. Waktu saya baru pertama nelfon. Nah udah stop. Justru saya yang blokir dan hapus nomornya. Ya kan? Ketua blokir nggak pernah blokir saya ya, saya blokir dia.
Sejak kapan juga ketua sinode minta surat kami? Tak pernah ya. Dia yang menantang kami untuk mengirimkan. Shalom. Sehat, Pung? Lagi sibuk gak? Gak apa-apa. Elonte gembrot, kau Ini sisir Sarah, itu Yogyakarta. mau nanya. Kau Surat pentabisannya udah Opung minta? Udah dikembalikan semua. Oh, udah dikembalikan. Opung tahu nggak? Dia memfitnah loh. Dibilang aku katanya menggatali Opung loh. Orang gila ya, ada. Elonte samperin, Nah, iya, kalau aku padahal di dia Jogja yang ngirimin samperin, dia, kau ngirimin sisir foto aja Yogyakarta videonya dari dia, kan utara, yang pakai selatan, kemben. timur, barat ya. Kau sisir Yogyakarta itu ya Lonte. Kau cari apa saya di Jogja? Ya sudah dipecat, diberhentikan sudah 6 bulan. Lanjut Pak Jul. Nah, iya, padahal dia yang ngirimin foto videonya dia kan yang pakai kemben yang seksi-seksi ke Opung. Kapan pula aku maksa Opung menikah sama aku? Tahan di situ Pak Karena Jul. dia kabalah, Opung Tahan nggak di situ, percaya Pak Jul. waktu itu. Ah, jadi ya dia bilang saya berskandal dengan ketua sinode, ya kan? Saya itu ngirim-ngirim foto-foto saya yang seksi-seksi ke dia. Padahal faktanya dialah yang mengirim kepada ketua sinode foto syur, video syur, sampai ketua sinode itu nanya ke saya. Bahkan saya masih bela dia. Ditanya, Sarah itu si Kristi kok ngirimin saya begini-begini ya, masa bikin konten harus begitu? Emang YouTube-nya harus begitu? Saya dikirimin video-video begini katanya. Terus saya bilang apa? Ya udahlah Pung, biarin, namanya anak muda, mungkin dia mau punya ciri khas, itu ciri khas dia, udahlah. Lagian ada suaminya kok. Ternyata dia memang pakai untuk menggatal, emang gatal. Lanjut. Saya ngomong itu pakai data loh. Itu ku bilang ajarannya lain, nggak sama dengan ajaran kita. Dari awal kan udah ku bilang, ngapain Opung pertahankan? Lihat loh, gara-gara dia Opung pertahankan, rusak loh semuanya. Aku sama Tulang sudah tidak di situ, ya kan? Sinode juga nggak jadi apapun. Jadi ya puji Tuhan sekarang sinode ada di Malaysia, ada di Jawa Timur, ada di Klaten, sudah maju. Jadi tidak perlu lagi Opung ngurus-ngurus itu. Puji Tuhan. Dia ini sampai ke Malaysia, sampai ke Australia, baru Opung lantai kemarin ya. Jadi ini Bari tidak lagi bagian dari GAI. Jangan lagi dikirim video sama Opung ya. Aduh. Enggak, makanya ya syukurlah. Ini aku nelpon Opung gara-gara tadi malam itu dia ku dengar ngomongin ke orang kalau aku itu sama Tulang itu sudah dipecat dari sinode GYAE. Ku bilang belum pernah, kami masih pegang surat. Udah gitu kami nggak ada masalah sama GYAE. Terus udah gitu dia bilang si Sarah itu kan dipecat sama si Sam kan gara-gara dia bikin malu. Mereka punya skandal katanya. Aku sama Tulang katanya punya hubungan. Aku hamil di luar nikah, anakku anak Tulang. Terus udah gitu dibilang aku menggatali Opung lagi, mengejar-ngejar Opung, suka sama Opung. Padahal aku hamil gitu, minta dipertanggungjawabin. Dari awal aku ngejar si Kimi lagi katanya, lagi hamil tua ngejar si Kimi. Si Kimi gagal aku ke ketua sinode, gitu katanya. Memang bangsat itu ya si Kristi itu. Opung nggak percaya sih dari awal udah bilang memang bajingan. Lagian kan dia yang ngirimin foto-foto video syurnya sama Opung. Ingat nggak Opung itu? Yang Opung tanya sama aku, ya ampun si Kristi kirimin saya begini. Emang dia bikin konten seperti itu YouTube-nya. Biarlah Pung. Aku malah membela dia loh waktu itu. Ingat nggak Pung? Aku bilang biarkan Pung, itu ciri khas dia. Aku bilang kan. Ya, jadi udah lama Kristi nggak di GAI, jadi jangan dibahas lagi lah sama Opung. Opung kan Mulai kapan dia keluar dari sinode GYAE? udah 6 bulan dia. Oh, 6 bulan yang lalu. Jadi surat pentabisannya itu udah di ini. Sudah dikembalikan semuanya. Jadi seperti itu ya. Sorry terpotong ya kan. Nah, udah tahu ya. Jadi dia sudah dipecat, diberhentikan dari GYAE sudah 6 bulan yang lalu, ya. Itu video ini seminggu yang lalu. Jadi ini memasuki bulan ke-7. Oke. Lanjut Pak Jul. Itu videonya coba dilanjutkan yang ketua sinode yang saya bilang dia tidak boleh melakukan sakramen apapun lagi. Karena kita sama-sama tahu dia hanya ijazah palsu.
Ya, untuk Dia PDM lengkapnya Karbitan. bisa tonton di Dan saya bilang jangan keluarkan surat baptisannya Pak Yendri karena baptisannya itu salah.